Ya, jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Kalau kita melihat hari ini agak sedikit istimewa, ya, dengan berbagai macam hiasan. Kenapa? Karena kita akan beribadah, ucapan syukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan bagi gereja kita selama 25 tahun. Ya, selama 25 tahun. Bapak Ibu, saya akan membacakan satu bagian firman dari Roma 6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Biarlah firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa kita yang sudah ditebus, yang sudah diampuni Tuhan, biarlah kita dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bersukacita. Pada pagi hari ini kita beribadah dengan penuh ucapan syukur, secara khusus kita juga merayakan ulang tahun yang ke-25. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kita sungguh bersyukur dan bersukacita. Kenapa? Karena pimpinan Tuhan terhadap gereja kita begitu luar biasa. Tanpa terasa gereja kita memasuki usia yang ke-25 tahun. Bahkan di tengah-tengah kondisi seperti ini pun, Allah tetap menyatakan bagaimana Allah memelihara dan memberkati gereja kita. Biarlah gereja kita semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Allah pagi ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan, hingga selesai. Dengarkanlah firman Tuhan yang mengawali ibadah kita pagi ini di dalam 2 Samuel 22 ayat 55. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Mari kita menaikkan pujian dengan penuh sukacita bagi Dia. Ya Yesus, selamati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, hadapan ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Katakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Ya Yesus, selamati bagiku. Ya Tuhan,
dan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Katakan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Katakan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan sebelum kita lebih jauh memasuki ibadah pagi hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur punya Allah yang begitu setia dan baik di dalam kehidupan gereja kami, bahkan dalam kehidupan pribadi kami sebagai umat Tuhan. Tuhan, pagi ini kami bersyukur karena pimpinan Tuhan bagi gereja ini begitu luar biasa. Gereja ini boleh memasuki usia 25 tahun. Kami dapat melihat bagaimana karya Allah yang begitu indah lewat gereja ini. Dan kami sebagai umat Tuhan menaikkan syukur kepadamu lewat ibadah pagi ini. Namun kami juga menyadari ketika kami beribadah menghadap Tuhan, kami sadar ketika mengevaluasi melihat kehidupan kami sejenak, begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik terhadap Engkau maupun pada sesama kami. Karena itu dengan kerendahan hati kami mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan, supaya setiap kami dilayakkan pagi ini untuk mengucap syukur, untuk beribadah kepadamu dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, karena kami punya Tuhan yang begitu baik dan setia. Punya Tuhan yang selalu mengasihi, punya Tuhan yang selalu mengampuni. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah diampuni. Di dalam Roma 6 ayat 23. Setiap orang yang telah mengaku dosa dengan sungguh dan percaya pengampunan dalam nama Yesus, maka firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita, mengampuni setiap kita. Dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang akan melandasi kehidupan kita, yang tertulis dari Roma 6 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang yang telah diampuni Tuhan, maka kita bukan hanya sebagai anak-anak Tuhan, tetapi biarlah kita juga menyadari bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Biarlah setiap kita juga adalah hamba yang setia, yang rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Mari kita pujikan, hatiku selalu rindu akan Yesus. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan bagi kita sekalian. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Hatiku selalu rindu akan Yesus, hatiku selalu rindu akan Dia. Meski ku tahu yang selalu serta
tapi ku masih rindukan Srinya. Hatiku selalu rindukan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta Dia, aku amat rindu akan Yesus. Bait yang kedua. Hatiku Selalu rindu akan Yesus, aku rindu dipimpin Tuhanku. Ini ku tahu yang selalu pindahku, kasih rahmatnya selalu serta. Hatiku selalu rindu. Hatiku selalu rindukan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta Dia, aku amat rindu akan Yesus. Intro. Biarlah kita selalu rindu Bapak Ibu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita pujikan bait yang ketiga. Engkau akan Yesus itu, mengapa masih hidup dalam susah? Oh terimalah hidup selamatmu, kau kan dapat anugerah melimpah. Hatiku selalu rindukan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta Dia, aku amat rindu akan Yesus. Katakan hatiku selalu rindu. Hatiku selalu rindukan Yesus. Aku mau selalu tinggal serta Dia, aku amat rindu akan Yesus. Ya, jemaat yang terkasih, memasuki usia 25 tahun, biarlah kita juga semakin rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena kerinduan itu Bapak Ibu, maka biarlah dalam kehidupan kita juga di depan banyak tantangan, banyak rintangan, bahkan gereja kita juga mungkin banyak tantangan di depan. Tapi mari Bapak Ibu, kita sandar pada lengan yang kekal. Kita pujikan dengan penuh sukacita. Tuhan, hatiku puas sandar pada lengan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, sandar pada lengan yang kesandar. Sandar, Dia tentu kuat teguh. Sandar pada lengan Tuhan yang kekal. Betapa indah beserta Bapa, sandar pada lengan yang kekal. Sepanjang jalanku dulu senang dan terang, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, Dia tentu kuat teguh. Sandar pada lengan Tuhan yang kekal. Tiada ku takut, tiada ku gentar, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku senang Tuhan menghantar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, Dia tentu kuat teguh. Sandar pada lengan Tuhan yang sandar. Dia tentu kuat teguh. Sandar pada lengan Tuhan yang kekal. Biarlah pujian ini sungguh-sungguh mengingatkan kita untuk terus bersandar kepada Tuhan Yesus. Mari jemaat yang terkasih,
kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Allah. Biarlah kita menyiapkan hati kita seperti tanah yang subur, supaya benih firman sungguh-sungguh dapat membawa pertumbuhan dalam hidup kita. Mari saya mengajak kita untuk menaikkan pujian, jadi sepertimu. Biarlah pujian ini mengingatkan kita, supaya setiap kita sungguh mau seperti Tuhan Yesus. Kita pujikan sekali lagi. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Katakan kerinduanku, kerinduanku. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, karena ku tahu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Katakan ubah hatiku ya Tuhan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata
jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, seperti pujian ini, biarlah setiap kami sungguh belajar untuk seperti Tuhan. Biarlah setiap kami sungguh dapat meneladani Engkau dalam hidup ini. Bahkan Engkau rela mengorbankan segala-galanya demi kami manusia. Tuhan, kami bersyukur bagaimana pengorbanan-Mu juga bagi gereja kami, bagi hidup kami. Biarlah kami sungguh dapat menyadari akan pengorbanan, akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami juga boleh belajar untuk dapat belajar seperti kasih Tuhan, untuk belajar seperti pengorbanan-Mu dalam hidup ini. Biarlah kami sungguh Tuhan dapat belajar menjadi hamba-hamba Tuhan. Berkatilah firman yang akan kami dengar, kami renungkan. Kiranya firman ini sungguh-sungguh dapat mengingatkan hidup kami. Bagaimana kami harus hidup seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pagi ini di dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam menguraikan, menyampaikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama membuka dari surat Roma pasal yang ke-6 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat 23, saya akan baca untuk kita sekalian. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada penghudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca mendengar firman Allah, terlebih lagi yang melakukan firman di dalam kehidupan ini. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang bulan Maret dan April ini kita diingatkan akan apa? Akan penderitaan dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan, menyadari bahwa betapa besarnya pengorbanan Kristus kepada kita yang sudah melepaskan kita dari perbudakan dosa, maka sudah selayaknya lah Bapak Ibu yang terkasih, kita harus hidup di dalam apa? Di dalam kebenarannya. Ya, di dalam kebenarannya, bukan hanya itu, kita juga mau melayani Dia seumur hidup kita, seumur hidup kita. Inilah Bapak Ibu tema ulang tahun gereja kita yang ke-25 pada pagi hari ini, yaitu menjadi hamba Kristus. Menjadi hamba
Kristus. Apakah Bapak, Ibu, dan saya sudah menjadi hamba Kristus? Kita semua adalah hamba Kristus Yesus. Ya, kita semua adalah hamba Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada seorang nenek ya. Nenek usia 80 tahun ya, 80 tahun. Ini saya membaca ada satu kisah nyata, seorang nenek berusia 80 tahun, dia akan menikah dengan seorang kakek ya, seorang kakek yang dia cintai. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, nenek ini adalah seorang janda di mana dia ditinggal oleh suaminya sudah cukup lama. Ada satu kebiasaan dari si nenek ini adalah dia suka sekali merokok ya, suka sekali merokok. Pada waktu suami pertamanya masih hidup, merokok adalah hal yang biasa. Kenapa? Karena suaminya juga suka merokok. Jadi mereka adalah perokok. Perokok. Tetapi kali ini Bapak Ibu, ketika dia akan menikah dengan seorang pria yang dia juga cintai, yang dia juga sayangi, namun ada syarat yang harus dipenuhi oleh si nenek ini. Apa syaratnya? Syaratnya kata si pria ini, si kakek ini, bahwa kalau you sudah menikah sama saya, kamu sudah menikah sama saya, maka kamu tidak boleh merokok lagi. Nah Bapak Ibu, kira-kira bagaimana nih si nenek ini? Apakah dia sanggup memenuhi syarat untuk tidak merokok lagi? Nah, ya singkat cerita Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, luar biasa. Akhirnya si nenek ini setelah menikah dengan si kakek ini, ya suami keduanya ini, dia sekuat tenaga untuk apa? Untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Karena dia ingin mengikuti apa yang menjadi aturan dari suami yang baru ini. Ya, apa yang menjadi aturan dari sang suami. Karena itu dengan sekuat tenaga akhirnya dia berhasil untuk berhenti dari yang namanya rokok. Nah Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita bertanya ya, berpikir apa hubungannya cerita ini dengan firman Tuhan yang baru kita baca. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berada di bawah kasih karunia Allah, sekali lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya berada di bawah kasih karunia, maka Bapak Ibu kita ini dimiliki oleh pemilik baru. Siapakah pemilik baru kita? Yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Bukan di bawah cengkraman atau di bawah hamba dosa lagi. Kita bukan menjadi hamba dosa lagi. Bukan dicengkram oleh dosa kemudian menjadi hamba dosa lagi. Bukan. Kenyataan ini Bapak Ibu sudah seharusnya mengubah keseluruhan perilaku seorang percaya. Jadi Bapak Ibu saya ulangi, ketika kita berada di bawah kasih karunia, kita ini sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus ya. Tuhan Yesus itu adalah pemilik kita. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih sudah seharusnya ya kita itu harus mengubah keseluruhan perilaku kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Kedudukan kita di bawah kasih karunia adalah seperti kedudukan seorang perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki lain sesudah suami pertamanya meninggal dunia, ya seperti ilustrasi saya di atas tadi. Hal tersebut Bapak Ibu memerlukan suatu cara hidup yang sama sekali baru, di mana si perempuan ini dia harus mengikuti aturan-aturan dari sang suaminya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih, di sini Paulus hendak menunjukkan mengapa ya kita berada di bawah kasih karunia. Kalau kita sudah berada di bawah kasih karunia, maka Paulus juga mengingatkan kita tidak boleh, ya kita sebagai orang percaya tidak boleh lagi hidup di dalam yang namanya dosa. Ya, tidak boleh lagi kembali hidup seperti manusia lama kita, karena kita sudah dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita membaca surat Roma, kita akan melihat betapa luar biasanya surat Roma. Karena di dalam surat Roma ini Bapak Ibu kita dapat melihat bagaimana Rasul Paulus menyatakan tentang kebenaran Allah yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan Roma pasal 1 sampai 8 ya, pasal 1 sampai 8, di situ banyak sekali Rasul Paulus berbicara tentang kebenaran. Kenapa dia banyak sekali berbicara tentang kebenaran? Karena yang pertama Bapak Ibu, kebenaran itu merupakan kunci. Ya, Bapak Ibu sekali lagi saya ulangi, kebenaran itu merupakan kunci hubungan antara kita manusia dengan Allah.
Jadi kebenaran itu Bapak Ibu merupakan kunci bagi kita, ya. Kunci bagi kita untuk apa? Untuk memiliki hubungan dengan Allah, ya, dengan Tuhan Allah. Karena itu Bapak Ibu di dalam pasal 1 sampai 8 di mana Paulus banyak berbicara atau membahas masalah-masalah besar tentang kehidupan ini, ya, tentang kehidupan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana Paulus berbicara tentang seorang dapat benar di mata Allah. Bagaimana manusia terpengaruh oleh tindakan Adam dan Kristus. Bagaimana seharusnya orang benar itu hidup. Bagaimana dia dapat hidup demikian. Maksudnya bagaimana dia dapat hidup di dalam kebenaran itu. Jadi banyak sekali Bapak Ibu, panjang lebar Rasul Paulus menjelaskan di sini. Kemudian yang kedua, kebenaran itu juga sebagai cara hidup orang Kristen di hadapan Allah. Jadi kebenaran sebagai cara hidup orang Kristen di hadapan Allah. Sampai sejauh ini Bapak Ibu Paulus telah menekankan bahwa Allah adalah benar dan adil. Bahwa dia mencurahkan kebenaran tersebut kepada orang percaya. Untuk pertanyaan tentang bagaimana seorang menjadi benar di hadapan Allah, Rasul Paulus Bapak Ibu menjawab, bukan melalui perbuatan, tetapi melalui iman kepada Allah. Ya. Pasal 4 ayat 1 sampai 8. Namun orang yang telah menerima kebenaran yang dicurahkan oleh Allah harus hidup dengan benar juga sebagai hamba kebenaran. Karena itulah Bapak Ibu Paulus menekankan dua tindakan yang harus dilakukan oleh seorang hamba Kristus. Apa saja? Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama Bapak Ibu yaitu harus menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau kita sudah menjadi miliknya Yesus, menjadi hambanya Kristus, ya, Kristus menjadi Tuhan, maka yang pertama Bapak Ibu Rasul Paulus mengingatkan kita untuk menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bahasa asli kata hamba, budak itu menunjuk kepada milik orang lain, ya, di mana dia tanpa hak atas hidupnya lagi, tanpa hak atas dirinya lagi, keberadaan dirinya Bapak Ibu secara total, secara penuh sudah menjadi milik tuannya, bukan dirinya lagi, ya, bukan dirinya lagi. Dia dapat digunakan sekehendak kemauan dari pemiliknya, ya, pemiliknya. Jadi seorang hamba Bapak Ibu tidak berbuat sesuatu sekehendak hatinya, tapi melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa? Sesuai dengan perintah tuannya tanpa sedikit pun memikirkan apa yang menjadi haknya. Tanpa memikirkan apa yang menjadi haknya. Singkatnya Bapak Ibu yang terkasih. Seorang hamba dia harus tunduk. Seorang hamba dia harus taat. Seorang hamba dia harus setia kepada perintah tuannya. Dalam kehidupan Kristen Bapak Ibu, kita adalah hamba. Hamba siapa? Hamba Kristus. Demikiannya dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 18 tadi. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kemerdekaan atas dosa merupakan anugerah Allah, jemaat yang terkasih, yang sangat besar bagi setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Karena tanpa pengorbanannya di kayu salib, tidak seorang pun akan luput dari belenggu dosa. Di luar Kristus, hidup manusia dikuasai oleh dosa sehingga perbuatan dan tindakannya condong untuk berbuat jahat. Condong untuk berbuat yang tidak baik. Pemberontak di hadapan Allah. Akan tetapi sebagai umat yang telah ditebus, kita memiliki sikap hormat serta rasa syukur kepada Allah melalui apa? Perbuatan kita. Pengabdian kita kepada Tuhan di dalam kebenarannya. Nah ini penting jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dengan begitu kita dapat disebut hamba kebenaran. Seorang hamba kebenaran sudah pasti dia akan mengutamakan Kristus di dalam kehidupannya. Ya, di dalam kehidupannya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21. Paulus Bapak Ibu mempunyai komitmen yang benar, mempunyai komitmen yang mulia. Dia sungguh-sungguh Bapak Ibu menghambakan diri kepada Yesus yang adalah kebenaran itu sendiri dan dia mengaplikasikan melalui apa? Melalui pengabdiannya sebagai hamba yang siap menderita demi Kristus.
Hamba kebenaran itu artinya Bapak Ibu kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah ini penting ya, di dalam setiap aspek kehidupan kita. Hamba kebenaran itu berarti kita menunjukkan ketaatan dan ketundukan mutlak kepada Tuhan. Ketundukan dan ketaatan mutlak kepada firman Allah. Kesetiaan. Hamba kebenaran juga berbicara tentang pengorbanan. Hamba kebenaran juga berbicara tentang hidup di dalam kekudusan. Ya, hidup di dalam kekudusan. Semuanya itu haruslah dilakukan sebagai bentuk pengabdian, ya, pelayanan penuh sebagai hamba Kristus. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, ya, hamba Kristus, hamba kebenaran, harus menyatakan pengabdian, itu artinya Bapak Ibu yang terkasih, pengabdian itu menunjukkan seluruh aspek kehidupan kita itu sungguh-sungguh Bapak Ibu kita tunjukkan, kita lakukan hanya kepada Tuhan kita. Hanya kepada Tuhan kita. Kalau kita melayani, maka kita melayani yang terbaik untuk Tuhan kita. Kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan kita, Raja kita, Tuhan kita, maka kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan kita. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita sungguh sudah melayani, melakukan segala sesuatu yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus? Apakah kita sudah melakukannya? Waktu kita beribadah, apakah kita sudah beribadah yang terbaik yang kita lakukan? Waktu kita memberikan persembahan, apakah kita sudah memberikan persembahan yang terbaik kepada Raja kita? Waktu kita melayani Tuhan, apakah kita sudah melakukan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan kita? Apapun Bapak Ibu, kita sungguh melakukan yang terbaik. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seorang hamba yang penuh pengabdian, maka yang pertama Bapak Ibu, dia akan bertindak dan berjalan sesuai dengan rencana dan visi dari Allah. Bukan melayani, bukan hidup sekehendak hati diri sendiri. Bukan. Ya, bukan hidup sebagai orang percaya maupun hidup melayani sesuai dengan kehendak diri sendiri. Enggak. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, seorang hamba harus taat kepada Allah. Dia harus berjalan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupannya. Apa yang firman Allah katakan dalam hidupnya, dia taati di dalam kehidupan ini. Kemudian dia juga mau menyangkal diri memikul salib. Melayani Tuhan dengan tidak mencari popularitas atau supaya dia terkenal. Enggak, tapi dia ingin Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupannya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, berani dan siap dihina. Dan tidak menuntut untuk dihargai seperti Yesus yang rela menderita sebagai manusia. Melayani karena hatinya hancur Bapak Ibu. Tak tertahankan. Ya, ketika dia melihat jiwa-jiwa dalam dosa. Ya, jiwa-jiwa yang dalam dosa. Yang siap terjun Bapak Ibu. Dia siap terjun untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Dia siap terjun untuk melayani gereja. Kenapa? Karena dia rindu untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Dengan demikian jemaat, setiap orang tahu ketika dia diselamatkan dari dosa, maka selayaknya ada kesadaran untuk terbebani. Melayani Tuhan sebagai seorang hamba yang sejati. Yang penuh dengan pengabdian. Bukan untuk membalas kebaikan Allah yang nyata dalam kehidupan. Karena kebaikan Allah Bapak Ibu tidak mungkin dibalas oleh kita. Tidak mungkin. Ya, jadi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak mungkin bisa membalas kebaikan Allah. Melainkan apa? Sebagai respon kita atas apa yang sudah Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Respon itu kita wujudkan dengan mempersembahkan hidup kita ini loh. Sebagai persembahan yang benar bagi Tuhan. Dan menjadi hamba yang taat kepada Allah saja. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau kita tidak hidup menjadi hamba kebenaran? Kita tidak mau mengabdi untuk melayani Dia.
Malah kita hidup di dalam dosa. Bapak Ibu perhatikan di dalam Roma pasal 6 ayat 18 dan 19 ya. Yang kita baca tadi. Saya akan bacakan Bapak Ibu untuk kita Roma 6 ayat 18 dan 19. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat Roma pasal 6, 18 sampai 19, ya, banyak orang terhalang untuk melayani Tuhan, banyak orang terhalang untuk mengabdi kepada Tuhan Yesus. Itu karena apa? Karena masih hidup dalam dosa. Karena mereka belum merdeka sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu mengkoreksi hidup kita, kita perlu melihat apakah kita dalam mengikut Yesus, kita sungguh-sungguh sudah menunjukkan pengabdian penuh kepada Dia. Ya. Atau kita masih hidup dalam dosa, ya, atau kita tidak mau bertumbuh, atau kita tidak punya keterbebanan apapun untuk melayani Tuhan, baik dalam gereja maupun di luar gereja. Baik untuk menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, menjadi saksi Kristus, kita tidak mau. Maka Bapak Ibu perlu dipertanyakan, jangan-jangan kita ini loh belum merdeka sepenuhnya di dalam Kristus. Tuhan memanggil kita hari ini Bapak Ibu untuk mengalami kemerdekaan sepenuhnya dengan jalan menjadi hamba Tuhan Yesus. Bukan menjadi hamba kepada yang lain. Ya, bukan kepada hamba yang lain, hamba dosa. Bukan. Paulus Bapak Ibu di dalam ayat 20 berpendapat bahwa apabila para pembacanya dikuasai oleh dosa, pastilah mereka tidak menjadikan kebenaran sebagai tuan mereka. Ya, kebenaran itu tidak akan menjadi tuan di dalam kehidupannya. Jadi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ulang tahun yang ke-25 ini, mari kita semua menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Kristus. Ya, menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Kristus. Karena itu Bapak Ibu, tindakan yang kedua yang diingatkan oleh Rasul Paulus, yaitu kesetiaan hamba. Di dalam pasal 6 ayat 15-23 yang kita baca, sebenarnya Bapak Ibu Rasul Paulus mengacu kepada apa yang memang sudah diketahui oleh para pembaca suratnya. Di sini Paulus mengingatkan mereka akan kehidupan mereka sebelumnya, yaitu kehidupan yang jauh dari Kristus, serta buah-buah yang dihasilkan dari kehidupan tanpa Kristus. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan lagi, ya, mereka yang dulunya belum percaya kepada Tuhan Yesus, apa buahnya ketika mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sekarang Paulus menyatakan Bapak Ibu yang terkasih tentang hasil dari pengabdian baru mereka, yaitu kehidupan dalam Kristus. Di sini Bapak Ibu Paulus membandingkan hasil apa saja yang dihasilkan dari dua jenis kesetiaan yang berbeda. Apakah kesetiaan kepada Kristus atau kesetiaan kepada dosa. Di dalam ayat 15 kita lihat. Ya. Apakah seorang akan berbuat dosa karena dia tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Paulus menjawab, sekali-kali tidak. Ya. Kemudian di dalam ayat 16, dia mengingatkan para pembacanya bahwa mereka adalah budak dari orang yang kepadanya mereka menyerahkan diri. Apabila mereka menyerahkan diri kepada dosa, kata Rasul Paulus, maka hasilnya adalah kematian. Hasilnya ada kebinasaan. Apabila mereka menyerahkan diri untuk taat kepada Allah, maka hasilnya adalah kebenaran. Penyerahan diri tersebut dilihat sebagai proses atau kesetiaan yang berkesinambungan, jemaat yang terkasih. Jadi butuh proses, ya, untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada Yesus. Lalu di dalam ayat 17, Paulus katakan bahwa sebelumnya mereka adalah budak dosa. Sesudah itu belenggu tersebut telah dipatahkan.
Sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Pengajaran ini tentu saja Bapak Ibu adalah kebenaran Injil. Kebenaran dari firman Allah. Pengajaran ini bukan hanya mereka pelajari, tetapi juga mereka menanggapi dengan ketaatan yang penuh. Yang berasal dari hati mereka yang penuh limpah karena anugerah Allah dalam hidup ini. Dan tentu saja tindakan ini mendatangkan suatu perubahan yang menentukan. Mereka dibebaskan dari belenggu dosa. Dan sekarang mereka menjadi hamba kebenaran. Jadi mereka sekarang menjadi hambanya Yesus. Kita ini sekarang menjadi hambanya Yesus. Melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Bukan melakukan apa yang dikatakan oleh dosa. Lalu di dalam ayat 19. Dikatakan di dalam ayat 19 Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita semua ya. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia memang tidak diterjemahkan, sebenarnya ada satu kata di situ, yaitu kata daging. Ya. Ada kata daging. Jadi Paulus ingin menunjukkan kedagingan dari manusia. Kedagingan dari manusia. Jadi sebenarnya gambaran ini Bapak Ibu tentang manusia ini, Paulus ingin menunjukkan buruknya pengaruh dari kedagingan kita ini loh. Dalam seluruh aspek hidup manusia, membuat manusia itu menjadi penurut dari dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang dikuasai dosa, dia berada di dalam daging. Ya, di dalam daging. Sebelumnya para pembaca telah menyerahkan anggota tubuh mereka sebagai hamba kenajisan, serta hamba perbuatan dosa terus menerus. Kenyataan ini Bapak Ibu membuktikan pengabdian mereka beda. Berbagai bentuk kefasikan ya, dan sebagainya. Tetapi sekarang Bapak Ibu, mereka harus menyerahkan anggota-anggota tubuhnya menjadi hamba kebenaran yang membawa kepada pengudusan. Ya. Jadi mereka yang sudah diselamatkan, yang sudah menjadi miliknya Yesus, sudah seharusnya hidup di dalam pengabdian penuh kepada Yesus, yaitu dengan menaati firman Allah. Bukan lagi hidup di dalam kedagingan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah luar biasanya ya. Nah, kalau kita sungguh menaati kebenaran itu dalam hidup ini, sungguh-sungguh hidup dalam pengabdian penuh kepada Tuhan Yesus, menjadi hamba kebenaran, maka Bapak Ibu dikatakan di dalam bacaan tadi kita mengalami yang namanya pengudusan. Mengalami yang namanya pengudusan. Lalu pertanyaannya, pengudusan bagi siapa? Tentu saja bagi Allah. Sehingga kita di hadapan Allah Bapak Ibu menjadi orang-orang yang kudus, yang benar, yang suci. Karena itu kita tidak boleh hidup dalam dosa lagi. Tidak boleh hidup dalam dosa lagi. Saya mau bertanya kepada jemaat, kalau ada orang Kristen mengajak kita berzina, apa jawab Bapak Ibu? Mau atau tidak? Tentu kita akan jawab, oh tidak boleh dong. Ya kan? Kalau kita jatuh dalam dosa, kalau Bapak Ibu dan saya jatuh dalam dosa, pertanyaan saya apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu sadar jatuh dalam dosa? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mungkin kita segera mohon ampun dan kita berjanji bukan untuk tidak berbuat dosa lagi. Ya, seperti ada cerita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu coba lihat gambar ini. Ya, ada dua gambar binatang. Yang satu babi, yang satu kucing. Ya, babi kita tahu ya, banyak orang katakan ini babi ini ada binatang yang jorok. Beda dengan kucing Bapak Ibu ya. Kalau kucing itu binatang yang katanya bersih. Ya karena itu Bapak Ibu coba lihat perbedaan dari dua binatang ini ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan kucing ya, selalu berusaha untuk bersih. Nah heran tiap hari kalau kita lihat kucing, bulunya dijilatin Bapak Ibu ya, dijilatin supaya apa? Supaya kelihatan bersih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau hidup dalam dosa, ya, di dalam perzinahan kah, di dalam dosa apapun, itu berarti kita memilih menjadi seperti babi, Bapak Ibu. Yang bila dimasukkan ke dalam kubangan, betah. Dia berkubang di situ. Senang dia berkubang di situ. Tapi kalau kita memilih seperti seekor kucing Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan, kalau kucing jatuh di dalam kubangan, dia akan segera apa? Keluar dari kubangan itu. Dia segera keluar, kemudian dia segera untuk membersihkan diri. Oleh karena itu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari
sebagai hamba kebenaran. Kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Di dalam ayat 20 sampai 23 Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan bahwa hamba Kristus haruslah setia untuk hidup dalam kebenaran. Dan ini akan menghasilkan buah pengudusan. Dan inilah kehidupan yang Allah kehendaki. Ya, inilah kehidupan yang Allah kehendaki. Oleh karena itu Bapak Ibu, inilah dua tindakan yang harus dilakukan oleh seorang hamba Kristus. Kita semua ini adalah hamba Kristus. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi anak Allah Bapak Ibu, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran. Ya, hamba kebenaran dalam hidup ini. Tunjukkanlah bahwa pengabdian hidup kita sepenuhnya terarah kepada Tuhan Yesus, bukan kepada dosa lagi. Ya, hidup kita sungguh-sungguh berubah. Oleh karena anugerah Allah itu sungguh merubah hidup kita. Sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita. Karena kita sekarang adalah hamba Kristus Yesus. Biarlah dengan memasuki usia 25 tahun ini, kita sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan melalui GKT Pondok Indah ini, kita sungguh-sungguh Bapak Ibu dapat menjadi hamba kebenaran. Ya, sehingga banyak orang melihat kehidupan kita sebagai hamba Kristus Yesus yang sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, dengan penuh kesetiaan di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Begitu banyak Bapak Ibu tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini yang berusaha untuk menyerongkan kehidupan kita dari Tuhan. Tetapi marilah kita menjadi hamba yang setia. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah waktunya kita menjadi hamba kebenaran. Sudah waktunya kita boleh menjadi hamba yang setia. Selamat ulang tahun GKT Pondok Indah dan selamat ulang tahun untuk kita semua. Semoga dengan bertambahnya usia ini, mari Bapak Ibu kita bersehati, sungguh-sungguh mau mengabdi kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita menunjukkan kesetiaan, terlebih di tengah-tengah kondisi saat ini. Biarlah kita tetap setia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan setiap kami. Biarlah kami boleh disadarkan bahwa kami semua adalah hamba-hamba Kristus. Kalau kami menyadari sebagai hamba, maka kami harus menunjukkan pengabdian penuh kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah totalitas hidup kami sungguh-sungguh merupakan pelayanan yang berkenan di hati Tuhan. Sungguh-sungguh kami dapat menyatakan kebenaran dalam setiap aspek hidup kami. Sungguh-sungguh kami menjadi orang-orang Kristen yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga disadarkan untuk boleh setia kepadamu sebagai hamba-hamba yang setia di tengah-tengah kehidupan dunia saat ini, di tengah-tengah kondisi saat ini. Biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Setia untuk memuliakan namamu, setia untuk menjadi pengikut Tuhan, setia untuk bersaksi, setia untuk melayani, setia untuk memuliakan namamu. Ya Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh Engkau pakai bagi kebesaran dan kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman hari ini. Biar sungguh-sungguh firman ini boleh menyapa hati setiap kami anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi gereja kami di usia 25 tahun ini. Kami tetap menyerahkan ke depan gereja ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Allah, mari Bapak Ibu saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita menghayati setiap pengakuan ini dengan sungguh-sungguh. Karena ini adalah pengakuan iman kita.
Mari Bapak Ibu, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan bantuan untuk bencana NTT. Ya, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan, sudah kami kirim lewat Departemen Misi GKT Sinode. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, sampai hari ini kita masih juga mengumpulkan untuk persembahan baksos. Pengumpulan persembahan baksos akan ditutup pada tanggal 2 Mei. Ya, pada tanggal 2 Mei. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Ya, biarlah ini juga merupakan salah satu bentuk pengabdian kita kepada Tuhan untuk melayani, ya, untuk melayani mereka yang saat ini membutuhkan. Mari Bapak Ibu, berikan yang terbaik untuk pelayanan baksos. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu kita sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Mari sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan gereja kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Kita pujikan semua bagi Tuhan Yesus. Kita pujikan dengan penuh ucapan syukur. Tubuh jiwa kekuatan pada Yesus kuserahkan. Hidup yang telah ditebus, kuserahkan pada Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus. Bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus. Bagi Yesus Tuhanku. Bait yang kedua. Tangan kakiku serahkan untuk layani Tuhan. Mataku memandang Yesus, lidah puji namanya. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Intro. Biarlah kita belajar untuk selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Biarlah orang cinta dunia cari yang sia-sia, memegahkan harta dunia, tapi Yesus ku cinta. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus,
bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus. Bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus. Bagi Yesus Tuhanku. Mari jemaat yang terkasih, kita akan menaikkan doa kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Di tengah-tengah kondisi yang sulit dan sukar ini, namun kami tetap melihat bagaimana Tuhan terus memelihara, menyertai, dan memberkati hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami pun menyisihkan sedikit berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kiranya persembahan ini sungguh dapat digunakan bagi pekerjaan Tuhan secara khusus lewat gereja kami GKT Nazaret Pondok Indah. Kami berdoa kiranya melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Melalui persembahan ini pun gereja kami juga makin bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Kiranya Engkau berkati para majelis yang dipercaya untuk dapat mengelola persembahan ini. Kami sungguh menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga sehati berdoa menyerahkan gereja kami juga di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, berkati gereja kami, pimpin dan sertailah gereja ini. Biarlah gereja ini sungguh-sungguh Tuhan dapat menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Lewat gereja ini Tuhan, seluruh kehidupan umat-Mu dapat terpelihara di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah lewat gereja ini juga makin banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa yang boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan juga untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan di gereja ini. Kami menyerahkan mereka satu persatu dalam tangan Tuhan. Terlebih lagi di masa saat ini kami pun masih melakukan ibadah online. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami menyerahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai mereka terus dengan luar biasa untuk maksud kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Demikian juga untuk setiap jemaat di tengah-tengah kondisi seperti ini pun mereka tetap setia untuk dapat melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan sekali lagi untuk bangsa negara kami Indonesia di dalam tangan-Mu. Berkati pemimpin-pemimpin kami, beri hikmat-Mu, bijaksana-Mu di dalam memimpin bangsa ini dengan baik. Terlebih lagi di tengah-tengah kondisi masih pandemi ini, kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah pemerintahan kami sungguh dapat mengambil langkah-langkah yang luar biasa, sehingga kami pun dapat lepas dan luput dari pandemi ini. Kami menyerahkan Tuhan, kiranya proses pembagian vaksin pun dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa Tuhan sungguh-sungguh juga supaya obat COVID ini dapat segera ditemukan. Tuhan tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh di tengah-tengah kondisi ini dijaga dan dilindungi oleh Engkau. Berkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang saat ini sedang menderita oleh karena bencana alam. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT, Tuhan hibur, teguhkan dan kuatkan mereka. Biarlah Tuhan selalu juga mencukupkan kebutuhan mereka di tengah-tengah seperti ini. Kami percaya Tuhan akan melindungi, menjaga dan menyertai mereka. Biarlah kami juga sebagai gereja Tuhan, sungguh dapat peduli atas penderitaan saudara-saudara kami di sana. Mereka menderita, sesungguhnya kami juga harus dapat merasakan bahwa kami juga menderita. Oleh karena itu Tuhan berilah setiap kami kemampuan untuk dapat berbagi bagi mereka yang saat ini dilanda oleh bencana. Biarlah kami dapat memberi yang terbaik supaya dapat meringankan sedikit penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Happy birthday GKT Pondok Indah. Happy birthday GKT Pondok Indah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday GKT Pondok Indah. Happy birthday GKT Pondok Indah. Happy birthday GKT Pondok Indah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday GKT Pondok Indah. Panjang umurnya.
Sehat gerejanya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat gerejanya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Ya, pada kesempatan ini Ketua Majelis kita akan menyampaikan sepatah dua kata, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur di tengah kondisi saat ini. Tuhan terus masih memimpin gereja kita hingga saat ini. Biarlah memasuki usia yang ke-25 tahun ini, kita semakin setia dalam mengikut dan melayani Tuhan. Seperti tema hari ulang tahun kita hari ini, menjadi hamba Kristus. Doa saya, semoga Tuhan terus memimpin dan memberkati gereja kita. Dan biarlah kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun GKT Jemaat Pondok Indah. Dan selamat ulang tahun buat kita semua, Jemaat GKT Pondok Indah. Amin. Tepuk tangan. Mari kita juga persilakan Ketua Majelis untuk dapat potong tumpeng. Silakan Pak, yang mau dipotong ini sebelah mana? Nah, silakan Pak Wakil. Mari Bapak Ibu kita berdoa mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi gereja kita. Sekali lagi Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan bagi gereja kami GKT Nazaret Pondok Indah Surabaya. Hari ini kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-25 ketika kami melihat sejenak ke belakang. Bagaimana dari awal sampai hari ini, pimpinan Tuhan terhadap gereja kami begitu indahnya, begitu luar biasanya. Dan kami tetap yakin dan percaya, ke depan pun Tuhan terus memimpin dan menyertai gereja kami. Biarlah kami semua sebagai umat Tuhan, kami juga sungguh-sungguh mau dapat terlibat di dalam pelayanan Tuhan lewat gereja kami yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan sungguh-sungguh gereja ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam segala tantangan pergumulan terpaan apapun, kami yakin dan percaya Allah selalu menopang, memberkati setiap kami. Biarlah kami hamba-hambamu, para majelis, bahkan seluruh pengurus komisi dan setiap aktivis, bahkan seluruh jemaat, kami boleh bergandengan tangan, bersatu hati untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan lewat gereja yang kami kasihi. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan gereja ini di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk gereja GKT Nazaret Pondok Indah yang ke-25 tahun. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu untuk kembali untuk duduk di kursinya masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kami alami bagi gerejamu. Terima kasih Yesus
Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita pujikan doksologi. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang terkasih, biarlah setiap kita sungguh-sungguh mau menjadi hamba Kristus. Biarlah setiap kita sungguh dapat melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah di ulang tahun gereja kita yang ke-25 tahun ini, setiap kita ambil bagian sesuai dengan karunia talenta yang Allah sudah berikan. Mari Bapak Ibu, arahkan hatimu kepada Allah. Semoga Allah pencipta langit dan bumi senantiasa memberi engkau damai sejahtera di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ia senantiasa menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu terus memimpin, memelihara, dan memberkati engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk, silakan ambil saat teduh, ibadah kita selesai.